Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisiro. Baik, di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Wondershare Survey Creator. Jadi, Wondershare Survey Creator ini bagian dari Wondershare Quiz Creator. Oke, jadi di Wondershare Survey Creator ini nanti saya akan menjelaskan bagaimana membuat kuesioner di Wondershare Survey Creator. Berikut langkah-langkah pembuatannya. Oke, langkah pertama yang dilakukan adalah kita klik icon Wondershare Survey Creator. Kemudian kita pilih Create a New Survey. Inilah tampilan lembar kerja dari Wondershare Survey Creator. Sebelum membuat kuesioner, di sini saya akan menjelaskan beberapa menu yang terdapat di Wondershare Survey Creator. Menu yang terdapat di Wondershare Survey Creator ini tidak berbeda jauh dengan yang berada di Wondershare Quiz Creator. Oke, jadi di Wondershare Survey Creator ini menunya tuh sama seperti di Wondershare Quiz Creator, hanya saja perbedaannya pada menu questionnya. Jadi di menu question ini ada beberapa variasi kuesioner yang akan kita gunakan dalam membuat kuesioner. Jadi yang pertama, Likert scale atau skala Likert ini biasanya digunakan untuk membuat skala Likert berupa skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Misalnya pendapatnya itu sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, jadi contohnya di sini saya sudah membuat satu kuesioner. Baik, jadi di sini merupakan tampilan lembar kerja dari Likert scale atau skala Likert. Jadi pada kolom enter the instruction ini fungsinya untuk menuliskan instruksi kuesioner kita. Kemudian enter the statement ini merupakan pilihan jawaban yang kita berikan pada responden. Kemudian untuk membuat quiz baru, kita bisa klik new question. Kemudian untuk melihat tampilan yang sudah kita kuesioner yang sudah kita buat, kita bisa klik preview. Jadi di sini tampilan dari kuesioner yang kita buat seperti ini. Kemudian kita hapuskan saja. Jika sudah selesai, kita bisa langsung klik OK. Selanjutnya, tipe kuesioner yes no. Ini berupa jawaban ya atau tidak. Di sini contohnya. Jadi ini lampiran lembar kerja dari tipe kuesioner yes no. Di sini ada enter the question untuk menuliskan pertanyaan. Jadi di sini ada kolom enter the choice, merupakan pilihan jawaban yang kita berikan pada responden. Jika ingin membuat kuesioner baru, kita bisa mengklik new question lalu pilih OK. Untuk melihat tampilannya sama seperti tadi, kita bisa klik preview. Jadi seperti ini. Kita hapuskan dan kita okekan. Kemudian tipe soal Pix1 ini maksudnya kita hanya bisa memilih satu jawaban yang diberikan oleh pembuat kuesioner. Di sini contohnya, kita bisa klik preview. Jadi seperti ini. Jadi kita hanya bisa memilih salah satu jawaban saja yang diberikan oleh pembuat kuesioner. Ini kolom untuk membuat pertanyaan dan ini kolom untuk menuliskan pilihan jawaban. Kemudian selanjutnya tipe soal Pix Money ini jadi responden itu bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Misalnya di sini sudah saya buat. Jadi di sini responden bisa memilih 2 atau 3 dia lebih dari satu jawaban seperti itu.
kemudian kita aktifkan. Kemudian tipe short answer ini berupa jawaban bisa jawaban singkat. Jadi di short answer ini ada beberapa tipe jawaban yang diberikan. Dia bisa berupa kalimat, atau di sini bisa perintah untuk menuliskan email, ataupun perintah untuk memasukkan nomor handphone ataupun WA. Seperti itu. Jadi ini ada beberapa tipe short answer yang sudah saya buat. Kemudian matching ini seperti di Wondershare Quiz Creator, dia itu menjodohkan atau mencocokkan data yang sudah kita buat. Jadi pada kolom enter the question ini merupakan perintah kuesioner kita, kemudian enter the item ini kita bisa memasukkan data yang akan dicocokkan, seperti itu. Kemudian pada model ranking ini nanti gunanya untuk rankingan ketika kita melakukan penelitian. Jadi di sini kita bisa memasukkan pertanyaan, kemudian di sini kita bisa di kolom enter the item ini kita bisa menuliskan data yang akan kita buat rankingan. Selanjutnya di tipe which word ini, jadi tipe which word ini gunanya untuk melengkapi kalimat yang belum lengkap, seperti itu. Jadi enter the question ini untuk menuliskan perintah pertanyaannya. Kemudian pada kolom enter the choice ini ada blank dan choice. Blank ini merupakan kalimat yang kita isikan titik-titik atau yang untuk dilengkapi. Kemudian choice ini adalah pilihan kalimat pelengkapnya. Kemudian di tipe essay ini sama seperti di Wondershare Quiz Creator, seperti ini contohnya. Baik, untuk memilih file template itu sama seperti sebelumnya ketika kita membuat soal di Wondershare Quiz Creator. Jadi kita bisa memilih template yang kita suka. Kemudian kita juga bisa memilih warna, kemudian background, suara, tidak berbeda jauh seperti yang di Wondershare Quiz Creator. Kemudian untuk melihat hasil dari project yang sudah kita buat, kita bisa klik review, kemudian kita bisa melihat seperti ini. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat kuesioner, kita bisa langsung mempublishnya. Klik menu publish. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Publish on Quiz Creator Online digunakan untuk ketika kita akan mempublishnya secara online. Kemudian web ini untuk mempublish file survei menjadi format HTML dan SVF. Kemudian CD atau Excel ini untuk mempublish file survei menjadi format Excel. Baik, langsung saja kita pilih web. Kemudian pada survei properties terdapat survei title, ini untuk menuliskan judul survei yang kita buat. Kemudian pada folder kita bisa memilih lokasi penyimpanan survei kita. Selanjutnya kita bisa mengklik tombol publish untuk memulai publish. Jika ingin membuka folder, kita bisa klik open the folder. Jadi survei kita sudah tersimpan di folder tempat. Baik, itulah tadi tutorial cara menggunakan Wondershare Survey Creator.